lagi bersama saya dalam mata kuliah Game Application Development, dan kali ini kita akan membahas sedikit tentang Game Programming Techniques and Algorithm. Let's get started! Nah, pertama yang perlu kita pahami adalah tentang basic movement and bounds. Jadi, misalnya kita akan membuat game yang menggunakan sebesar apa layar yang akan kita gunakan, itu disebut dengan boundary. Nah, di sini kita perlu untuk mendefinisikan ya kakak ya. Jadi, biasanya sih menggunakan vektor ataupun matriks, sehingga kita membutuhkan untuk mendefinisikan kondisi X dan Y-nya. Jadi jangan sampai nanti pemain ini melebihi kotak yang disediakan untuk tampilan gamenya. Jadi perlu sekali untuk membatasi boundary-nya, X, Y-nya. Sehingga misalnya contoh aja pada permainan ini, sehingga seperti halnya ini, bomnya itu turun ke bawah, tidak dari atasnya gitu ya. Jadi tetap boundary-nya atau wilayah dari kotak tampilannya itu terjaga. Begitu ya kakak. Berikutnya perlu juga untuk mengenali tools yang ada di game engine biasanya. Jadi ada keyboard press, itu ada up, down, left, right, jump, atau gravity, terus ada cross. Nanti tinggal milih aja sih tuh kakak kalau pakai game engine ya, tinggal pilih, klik-klik. Kemudian mouse click, itu bisa juga untuk jump atau gravity. Jadi biasanya kalau diklik, misalkan itu game fighting misalnya, butuh ada loncat untuk menghindar, itu bisa menggunakan mouse click. Kemudian ada mouse movement, itu juga bisa digunakan untuk random movement ya. Jadi nanti gerak di dalam gamenya itu bisa sesuai dengan gerakan dari mouse-nya. Nah, kemudian yang perlu dipahami juga adalah tentang path planning. Jadi dalam koordinat kartesian atau matriks yang kita buat nanti atau dalam vektornya, kita perlu mendefinisikan bagaimana pergerakan. Misalnya ini sebenarnya adalah gerakan lengkung. Jadi misalkan kalau kita mau menggambar di titik ini, maka mungkin pergerakannya adalah dari sini ke sini, kemudian langsung miring ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, dan kemudian ke sini. Sehingga secara mata itu sebenarnya terlihat gerakannya agak melengkung begini. Tapi sebenarnya kalau dari sisi pixel atau dari sisi matriks atau dari sisi vektor, itu ceritanya seperti ini kakak. Kemudian ada path planning, misalnya kita bikin game untuk mobil. Nah, mobil itu kan kotak ya kakak ya. Bisa kita gambarkan mobil itu kotak. Jadi kita perlu untuk mendesain pergerakannya. Misalkan mobil itu harus bergerak melengkung seperti ini. Nah, ini adalah pergerakan kotaknya. Nah, ini ada sedikit rotasi ya, ada rotasi di sini. Jadi bagaimana supaya smooth gerakan dari mobil di game yang kita buat. Nah, bisa menggunakan seperti ini. Kemudian jika misalkan kita menggunakan beberapa frame untuk game kita perlu untuk mendesain framenya. Misalkan jika frame yang pertama yang baru ditampilkan itu seperti ini, dan kemudian jika ada frame kedua, maka frame pertama mungkin sebenarnya kita agak rotasi atau bagaimana, kemudian ditumpuk dengan frame kedua. Kemudian mungkin kalau ada frame ketiga, ini kemudian kita rotasi atau mungkin kita sembunyikan terlebih dahulu baru frame ketiga. Begitu pula juga ada frame keempat. Jadi kalau misalnya nanti kembali ke frame sebelumnya, ini tuh mudah ya, jadi balikin lagi gitu. Jadi tinggal set bring to front, send to back, seperti itu. Jadi kita perlu tahu urutan framenya seperti apa. Ini yang perlu dipahami ketika kita membuat game dengan beberapa frame. Kemudian ada movement planning. Jadi kalau misalnya kita mau menggerakkan benda, nah itu bendanya misalkan ada moncongnya begini, ya ketika dia melakukan pergerakan, maka mungkin kita perlu untuk melakukan rotasi sedikit terhadap moncongnya, terhadap bendanya. Jadi terlihat bahwa benda ini sedang berjalan agak melengkung begitu ya.
seperti ini. Jadi kalau misalnya kita tidak merubah, tidak merotasi ujungnya, bisa jadi nanti seakan-akan ini hanya ditarik seperti ini, tapi ujungnya itu tetap ke atas. Jadi tidak seperti gerakan melengkung jadinya. Nah, itu perlu untuk dipertimbangkan. Nah, ini contohnya juga movement planning. Jika misalnya kita ada jalurnya ya kakak ya, jadi misalnya targetnya di sini, jadi maka si ujungnya ini akan selalu menuju ke arah targetnya misalkan. Jadi ada proses untuk selalu mengarah kepada targetnya. Jadi misalkan ini ada bikin kesatria gitu ya kakak ya, terus dia berjalan ke arah target, maka mukanya gitu ya, itu perlu untuk diarahkan ke arah targetnya. Kan gak lucu ya kalau misalkan mukanya terus ke atas, kemudian dia jarang miring-miring gitu ya ke arah targetnya. Itu tidak estetik ya kalau untuk urusan membuat gamenya. Kemudian perlu juga dipahami adalah mengenai formation planning. Misalkan kalau kakak-kakak semua membuat game yang pelakunya atau player di dalam gamenya itu berkelompok. Nah, ini perlu didesain juga ya, mau seperti apa, misalnya line seperti ini, misalkan kalau membuat pasukan atau defensive circle. Jadi misalkan kesatria yang ada banyak musuh di sekitarnya, maka perlu dibuat ke arah mana muka para kesatrianya. Atau bisa juga seperti ini. Jadi ini ada formation planningnya ya, ada nama-namanya, sebenarnya bisa dipelajari lebih lanjut. Karena untuk saat ini saya hanya akan memperkenalkan bahwa ini tuh ada loh. Jadi kakak-kakak nanti bisa mempertimbangkan ketika mulai mengerjakan project gamenya. Kemudian ada juga graph position planning. Jadi misalkan kalau membuat game di mana misalkan playernya itu perlu bergerak dari titik satu ke titik yang lainnya dan memang sudah ada planningnya ya gitu kakak. Jadi perlu dibuat graphnya. Jadi planningnya playernya bisa bergerak dari simpul yang satu ke simpul yang lain. Jadi harus seperti apa? Ini misalnya kayak misalnya di role playing ya, di mana jalurnya sudah ditentukan bahwa playernya harus dari kota A ke kota B misalnya. Kemudian maka perlu dibuat adanya graph position planning. Berikutnya adalah perlu yang dipahami lagi adalah tentang collision atau collision detection. Jadi ini adalah mengenai asumsi kita kapan dikenali sebagai collision atau tabrakan. Misalkan jika ditembakkan peluru ke sebuah bola, kapan peluru itu mengenai bola. Jadi ada beberapa ada beberapa metode. Misalkan ini, jadi jika wilayah dari yang akan dikenakan itu berada di tengah-tengah titiknya, maka baru disebut collision. Jika tidak dalam kondisi seperti ini, belum disebut collision. Atau bisa juga hanya menyentuh garis dari yang akan ditabrak, itu sudah disebut collision. Atau baru kalau di dalamnya, kalau titik ini berada di wilayah yang ditabrak, maka baru disebut collision. Atau seperti ini juga, kalau ini di bawahnya, maka ini di sisi sebelah sini. Atau seperti ini juga, jadi pokoknya kena tengahnya aja, di bagian sini, ujung sini, bagian kotak ini, dan di ujung bagian sini, itu sudah disebut collision. Jadi ini perlu untuk di setting ya. Nanti biasanya kalau game engine biasanya punya gitu ya, ada metode collision yang mau dipilih. Jadi tinggal dipilih, nanti silakan dipahami untuk masing-masing metodenya nanti. Kemudian ada collision berikutnya adalah misalkan jika objek yang akan bertabrakan itu dianggap sebagai lingkaran, jadi wilayahnya lingkaran. Jadi nanti kita akan mendefinisikan di game engine itu wilayah yang bertabrakan itu sebagai rectangle, kotak, atau sebagai segitiga, atau sebagai lingkaran.
Nah, semuanya ada kelemahannya ya kakak ya, tinggal nanti didefinisikan saja. Kalau lingkaran misalnya yang misalkan playernya atau tokohnya atau karakternya itu berbentuk lonjong, maka nanti bisa ada keanehan gitu ya kakak ya. Jadi ini jadinya sudah dianggap wilayah, sedangkan karakternya berbentuk lonjong seperti ini di sini. Jadi nanti ada kejadian padahal sudah dianggap collision karena dia nempel di sini, tapi ternyata dari gambarnya ini masih renggang gitu, masih ada background. Jadi itu ada pertimbangan-pertimbangan. Atau berikutnya kalau misalnya dua lingkaran gini juga bisa diukur dari titik tengahnya. Jadi diukur dari titik tengahnya, jika jarak dari dua lingkaran ini itu sama dengan jumlah jari-jari dari kedua lingkaran, maka sudah disebut collision. Jadi berdasarkan jarak antara dua titik pusat dua buah lingkaran. Begitu ya kakak. Berikutnya ada juga tipe collision dengan menggunakan tipe rectangle, yaitu baru dianggap collision kalau wilayah rectangle dari yang bertabrakan itu saling masuk seperti ini. Nah, ini ada irisan ya, ada irisan wilayah, maka ini disebut collision. Atau seperti ini, ada irisan wilayah disebut collision. Seperti itu. Atau juga bisa memilih circle collision, di mana kalau sudah ada irisan wilayah baru disebut collision atau bertabrakan. Jadi begitu ada irisan wilayah disebut bertabrakan. Bisa juga menggunakan point collision. Jadi jika kedua titik bertabrakan baru dianggap bahwa kedua bendanya bertabrakan. Jadi ini biasanya mendefinisikan titik-titiknya gitu, ada vektor titik. Jadi kalau ada titik yang bertabrakan maka disebut collision. Ini biasanya definisinya lebih banyak ya, lebih rumit, namun akan lebih presisi ya kakak ya, karena setiap titiknya mengikuti bentuk dari karakternya. Kemudian ada line collision juga. Jadi bertabrakan jika garisnya saling berpotongan atau jika ada garis yang saling berpotongan seperti ini, maka ini disebut collision, ini disebut collision. Kemudian yang butuh untuk dipelajari lagi adalah mekanisme dari kalau melakukan shooting. Jadi perlu juga dipahami mengenai misalkan menembak secara sudut seperti ini. Jangan sampai ketika menembak sudut ternyata pelurunya malah lurus ke sini gitu. Jadi udah ditembak juing terus tiba-tiba jadi lurus ke sini. Nah, itu tidak make sense ya kalau secara kehidupan nyata. Jadi kita perlu juga memahami rumus-rumus segitiga seperti ini ya kakak ya. Jadi kalau misalnya pelurunya ditembakkan miring, maka kemungkinan peluru akan ke atas. Kemudian kita juga perlu memahami sampai kira-kira seberapa peluru itu akan mulai untuk turun ke bawah. Nah, ini bisa diimplementasikan seperti game kayak Angry Bird. Ketika menembak, itu kan kondisinya ada ya kakak ya. Jadi dari samping, kemudian dia turun ke bawah. Nah, seperti itu harus dipahami rumusnya seperti apa. Kemudian ada lagi scaling. Scaling ini nanti di game engine biasanya kita bisa tinggal milih ya. Jadi kalau mau bikin tampilan kecil atau tampilan besar yang ada di pojok untuk memperbesar, misalnya bisa untuk game maze atau untuk game balapan ya, untuk menampilkan sirkuit. Jadi bisa memperbesar atau memperkecil dari peta yang ada di sini. Nah, ini perlu juga dipahami rumusnya kakak. Jadi titik-titiknya akan dipetakan, dikalikan seberapa jauh sehingga gambarnya itu bisa lebih besar atau lebih kecil begitu. Tapi biasanya di game engine sudah ada ya fungsi-fungsinya, kita tinggal memilihnya. Kemudian kita juga perlu memikirkan apakah kita akan membuat bot di game yang akan kita buat. Jadi bot di sini itu kalau kita mau main dengan komputer ya. Jadi di komputer kita bisa mendefinisikan
algoritma, atau kita bisa mendefinisikan metode atau algoritma yang akan dipakai untuk botnya. Misalkan contoh di sini, kalau untuk game tic-tac-toe, jadi ini menggunakan tree ya kakak ya, untuk generate kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi, dan dari kemungkinan-kemungkinan yang di generate ini nanti bisa dilihat pada hasil akhirnya kira-kira yang akan menang yang mana, seperti itu. Jadi bot itu akan selalu membuat kemungkinan-kemungkinan menang, kemudian dia akan memberi jalan untuk menuju simpul yang menyebabkan dia bisa menang, seperti itu. Nah, ini biasanya beberapa algoritma yang bisa digunakan untuk bot. Nah, ini juga bisa ya digunakan untuk penelitian skripsi nanti jika ingin membuat bot dan sebuah game. Nah, ini yang biasanya digunakan, bisa menggunakan minimax plus alpha beta pruning. Dia biasanya pakai tree ya. Jadi pruning ini dipakai untuk kalau misalnya jalan yang digenerasi itu tidak akan menghasilkan kemenangan, maka dipangkas saja daripada dijalani dan menghabiskan memori, karena jalan itu sudah tidak bisa memberikan kemenangan, seperti itu. Ada pathfinding, A bintang, heuristic, neural network, jaringan saraf tiruan, kemudian ada fuzzy ataupun hidden Markov model. Sebenarnya banyak ya kakak ya, yang beberapa algoritma machine learning lainnya bisa digunakan untuk membuat bot. Kemudian untuk game engine biasanya banyak yang memakai Unity. Namun kan Unity itu ada batasan ya kakak, karena sifatnya shareware. Jadi ini ada contoh yang benar-benar freeware, yaitu namanya Godot. Bisa coba dicari di YouTube ya, ini ada salah satu contoh tutorialnya. Nah, kemudian di Godot itu bisa menggunakan JavaScript atau C#. Nah, ini contohnya di sini. Kalau misalnya kita mendefinisikan vektor atau Cartesian, ini kalau menggunakan JavaScript, bisa juga menggunakan C#. Kemudian bisa mendefinisikan ya, di situ ada mengatur position sama velocity. Jadi velocity itu pertambahan dari posisi 1 ke posisi 2 gitu. Jadi bisa didefinisikan, di situ sudah ada fungsinya juga. Nah, ini adalah tampilan dari Godot. Ini kalau misalnya mau mencoba projectnya, bisa buka yang example ya. Di sini ada Minesweeper. Nah, ini juga mirip-mirip Unity juga ya kakak ya. Jadi ada bagian-bagian untuk codingnya, ada bagian untuk bikin tampilan gamenya. Kemudian ada bagian explorernya untuk file-filenya. Jadi ini untuk bikin tampilannya, ini explore untuk tampilan frame atau filenya. Nah, ini bagian untuk membuat kode programnya. Nah, ini contoh di Minesweeper-nya di Godot yang bisa langsung dicoba, dibuka di Godot-nya, kemudian dioprek kodenya. Oke, terima kasih kakak. Sekian materi hari ini. Semoga menambah wawasan kakak-kakak semua mengenai teknik game programming dan algoritma yang perlu diketahui dalam membuat game. Semoga bermanfaat ya kakak.